Oke, sekarang kita masuk ke Cloud Adoption Framework. Di Azure sendiri sebenarnya ada dua framework yang diajarkan atau digunakan, dijadikan standar, yaitu ada dua. Yang pertama itu Well Architected Framework, dan yang kedua itu adalah Cloud Adoption Framework yang akan kita bahas. Well Architected Framework itu adalah framework yang digunakan untuk mendefine solusi arsitektur di Azure yang sesuai dengan best practice, harusnya seperti apa dari sisi security, dari sisi cost, operation, dan lain-lain. Lalu yang akan kita bahas sekarang itu adalah Cloud Adoption Framework, yaitu framework yang digunakan untuk mengadopsi cloud. Jadi ini levelnya bukan seperti Well Architected Framework yang digunakan di level teknis, di level arsitektur, tapi yang ini levelnya itu di level operasional, levelnya di level bisnis. Cloud Adoption Framework itu ada di level bisnis. Karena itu di sini kita lihat prosesnya. Yang pertama itu adalah define strategi. Strategi di sini dalam artian strategi untuk mengadopsian cloud, bagaimana kita pertimbangannya untuk menggunakan cloud, bagaimana pertimbangan dari sisi teknis, dan juga bisnis case apa saja yang mau di-solve dengan sebenarnya apa tujuan dari penggunaan cloud ini, tujuannya untuk apa. Lalu udah masuk manajemen, di sini ada plan ready adopt. Ini ada planningnya dulu. Ini konsep manajemen yang di awal ya. Intinya konsep manajemen dasar di mana ada plan, ada plan itu di sini kita lihat digital estate. Ini intinya tujuannya untuk membuat standar, membuat lingkungan yang diperlukan untuk adopsi cloud itu seperti apa, itu ada di plan juga. Terus juga tentang skill readiness, ini berhubungan tentang kemampuan user atau kemampuan karyawan atau kemampuan orang-orang development yang terlibat dengan adopsi cloud ini, apakah sudah sesuai, apakah sudah paham tentang cloud ini seperti apa. Lalu ada ready ini langsung setup landing zone, setup persiapan untuk eksekusi. Nah, adopt ini ada dua, migrate sama innovate. Ini migrate itu kalau migrasi, memindahkan workload dari on-premise sampai ke cloud, atau innovate itu inovasi. Kita membuat service baru atau kita melakukan refactor aplikasi yang sudah ada. Lalu di bawah ada govern and manage. Governance itu lebih ke arah pengelolaan, contohnya kayak Azure Policy, best practice-nya seperti apa, harusnya bagusnya seperti apa. Terakhir adalah manage. Ini akan dibahas satu persatu. Yang pertama itu ada define strategy sama plan. Define strategy ini kita mendefinisikan motivasi, tujuan, purpose-nya dari adopsi ke cloud ini seperti apa. Apakah apa yang mau diselesaikan dari adopsi cloud, apa tujuan utamanya, seperti itu. Lalu ada dokumentasi hasil akhir atau pencapaian. Maksudnya dokumentasi hasil akhir ini adalah target hasil akhirnya, ujungnya mau seperti apa. Biasanya yang kalau misalkan kita mengadopsi cloud itu, kita mulai dengan mendefinisikan hasil akhirnya itu adalah berproses. Hasil akhir yang kita tentukan itu ujungnya akan seperti apa, itu harus digambarkan dulu. Tapi di mana kita akan membuat sebuah sistem yang fleksibel, yang besar, yang secure, dan lain-lain, itu didefinisikan dari awal. Namun dalam prosesnya kita biasanya menggunakan MVP, Most Viable Product, di mana kita harus menginisiasi step by step, dimulai dari fitur tersederhana dulu, yang penting fungsionalitas utamanya tercapai, baru nanti bertahap bertambah sedikit demi sedikit. Lalu ada juga plan perencanaan di sini. Ya, ini ada digital estate. Ini digital estate itu bahasanya adalah ini kayak pendataan data-data dari aplikasi, service, infrastruktur yang kita mau pindahkan, kita mau gunakan itu di cloud, itu apa saja secara detail. Karena itu akan jadi pertimbangan dari sisi compliance, tentunya dari sisi kemampuan apakah sebanding dengan tujuannya di cloud seperti apa. Lalu ini juga menentukan organization alignment, tujuan di awal organisasinya,
initial organization alignment itu maksudnya alignment organisasi agar sesuai dengan rencana strategi untuk mengadopsi cloud. Kalau misalkan organisasinya belum siap, tentu harus seperti apa, begitu. So ada skills readiness, ini adalah kesiapan skills dari orang-orang yang terlibat. Apakah dia udah ngerti tentang cloud? Apakah dia sudah paham urgensi kenapa harus pindah ke cloud? Bagaimana cara mengelolanya nanti seperti apa? Lalu ada cloud adoption plan, kita mulai rencana. Plannya gimana nih? Kalau misalkan skill readiness-nya belum siap, kalau misalkan organization alignment-nya belum cukup, apa yang harus dilakukan? Itu masuk di bagian plan. Lalu ada ready. Ready ini ketika kita menyiapkan, biasanya ada di setup guide untuk men-setup infrastrukturnya, guide untuk men-setup aplikasinya yang ada di cloud, kayak gitu. Lalu kita buat juga landing zone. Landing zone ini sebenarnya adalah kayak wadah, itu kayak boilerplate. Kalau kita mau memindahkan gelas dari satu meja ke meja yang lain, yang perlu disiapkan pertama kali kan adalah mejanya. Kalau mejanya nggak sesuai, maka otomatis gelas itu nggak bisa dipindahkan ke meja yang baru, karena meja yang baru tuh nggak ada. Kayak gitu. Lalu yang ketiga ada refine the landing zone. Ini adalah memperbaiki landing zone agar lebih sesuai, improve step by step yang tadi saya bilang. Lalu keempat itu best practices. Lalu kita buat best practices-nya dari apa yang kita lakukan dan memperbaiki itu agar sesuai best practice. Lalu yang keempat itu ada adoption. Ada dua adoption, migrasi dan juga inovasi. Migrasi itu adopsi ketika kita ingin memindahkan workload. Ini biasanya infrastructure di lift and shift itu migrasinya biasanya seperti itu. Tapi kalau misalkan adoption, kita biasanya prosesnya itu lebih ke arah refactor atau membuat ulang, rebuild, membuat ulang aplikasi kita di cloud, atau kita membuat baru, itu biasanya masuknya ke innovate. Lalu proses berikutnya itu adalah govern. Govern itu ini tata kelola tadi, seperti yang awalnya ketika menggunakan governance yang di awal ketika masuk, itu kita harus mulai dari small dulu, sedikit yang penting sesuai dengan fungsionalitas. Namun step by step full cloud governance itu harus di-apply. Jadi awalnya Azure Policy mungkin tidak digunakan, tapi lama-lama itu mau nggak mau harus digunakan agar sesuai dengan compliance yang sudah disetujui di perusahaan dan juga dengan klien tentunya. Sini ada benchmark. Di benchmark ini assessment terhadap governance yang diterapkan. Saat ada governance-nya itu ada kesalahan atau ada yang kurang sesuai, kita perbaiki. Lalu ada additional governance foundation awalnya seperti apa, lalu improvement-nya seperti apa. Dan ini ada manage-nya yang paling akhir. Step-nya itu kalau untuk mengatur, itu kita buat management baseline untuk manajemen dari si tools-nya apa, prosesnya seperti apa, dan asetnya apa saja yang dikelola. Ini lebih ke arah seperti dokumentasi, seperti inventarisasi, dan seterusnya. Lalu definisikan komitmen bisnis terkait operasional. Ini komitmen bisnis ini bisa dibilang kayak tujuan dari sisi operasional mau akan seperti apa. Lalu ada juga manajemen baseline. Kalau dalam manajemen itu bisa dibilang kita mengelolanya akan seperti apa. Apakah nanti cost-nya itu ada batas menggunakan budget, atau misalkan ada service yang memang harus selalu ada, harus diutamakan, ada service lain yang tidak diutamakan, dan seterusnya. Lalu dari sisi kalau misalkan ada tambah operation, misalkan ada tambah bisnis, proses bisnis yang ditambahkan, itu akan seperti apa, itu diurus di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke kuis 5.3.